pakai gayung atau boleh pakai keran. Kalau ada gayung, gayung. Kalau tidak ada gayung, adanya keran, ya keran. Baik. Terserah antum mau pakai apa. Yang pertama dalam berwudu adalah niat. Dan niat dari pendapat para ulama yang lebih tepat adalah hukumnya syarat sah wudu. Ya, jadi niat harus ada. Bahkan seluruh ibadah harus ada niatnya. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau hanya antum cuci-cuci tangan tidak berniat wudu, maka tidak ada pahala wudu. Sama kalau antum mandi, antum tidak berniat mandi junub atau mandi wajib, maka tidak sah mandinya antum. Ya. Tapi kalaupun antum menceburkan diri di dalam air, tapi antum niat mandi, itu sudah sah antum mandi wajib. Sudah sah itu. Ya, yang penting syaratnya basah semua seluruh badan. Baik. Kemudian niat ini tidak usah diucapkan. Ya. Tidak usah diucapkan. Karena niat ini tempatnya di hati. Apapun ibadah yang antum kerjakan, mau sholat, mau wudu, mau apa lagi, mau tolong orang, tidak usah pakai niat. Ya, maksudnya tidak usah diucapkan. Saya berniat ini dan itu. Kalau dalam bahasa Arabnya nawaitu, ya, nawaitul wudu'a. Kalau dalam sholat biasanya orang bilang usolli sholata, atau usolli sholata zuhri. Itu tidak usah, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu isi dalam hatinya antum, bahwa antum akan berniat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Kalau kalian mau sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Nah, di balik kata-kata ini kata para ulama ada niat di situ, ya. Dan niat tidak pernah disebutkan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berwudu, terus dia bilang dulu nawaitu, tidak usah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan hal itu. Akan tetapi Nabi SAW berwudu, langsung berwudu. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Ya, jadi niat itu tidak usah diucapkan. Ya, di kalangan mazhab Syafi'i itu niatnya diucapkan untuk seluruh ibadah. Sampai-sampai ada seorang imam dari mazhab Syafi'i, beliau namanya Abul Fadl Al-Hamzani Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkisah, dia mau dipukul sama bapaknya. Dia mau dipukul sama bapaknya karena mungkin nakal, ya. Dipukul dengan pukulan didikan. Pas bapaknya mau pukul, bapaknya berniat dulu. Saya pukul anakku sebagai didikan untuknya, sebagai tarbiyah untuknya, supaya dia menjadi lebih baik dan saya tidak menzoliminya. Dia niat dulu. Apa kata Abul Fadl? Belum selesai dia bicara, saya sudah kabur. Iya. Karena menyibukkan diri dengan niat. Padahal kalau dia mau pukul, pukul saja. Niatnya di dalam hati. Sama kalau antum berwudu. Mau berwudu saja, tidak usah diucapkan. Ya, saya mau berwudu ya Allah, tidak usah. Allah sudah tahu ketika antum datang di keran untuk berwudu, Allah sudah tahu niat antum, ya. Baik, kita mulai. Setelah berniat di dalam hati, kemudian antum baca bismillah. Baca bismillah hukumnya sunnah, ya. Baca bismillah hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, ya. La wudu'a liman yadhkurismallahi. Ya. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Dan yang tepat, bismillah hukumnya sunnah, bukan wajib. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Imam Nawawi berkata, kalaupun hadisnya sahih, maka yang dimaksud tidak ada wudu yang sempurna. Bukan tidak sah wudu tanpa mengucapkan bismillah. Jadi kalau antum lupa baca bismillah, tidak apa-apa. Antum lanjutkan wudunya, ya. Karena wudu bismillah hukumnya sunnah. Baik. Kita ucapkan bismillah. Kemudian setelah itu kita apa? Cuci tangan, ya. Kita cuci tangan. Cuci tangannya dengan cara apa? Bukan rendam tangan di sini. Kalau pakai keran, ya tinggal putar keran cuci tangan.
Tapi kalau pakai ini bukan rendam tangan, ya, tapi mencuci tangan begini, ya, seperti ini. Bukan direndam. Karena kapan direndam, maka makna atau hikmah mencuci tangan itu sudah hilang. Karena tujuan kita mencuci tangan, diantaranya hikmahnya kotoran yang ada di tangan supaya tidak ikut masuk di sini ketika kita berwudu mengambil air. Jadi jangan begitu, harus di luar, ya, di luar. Baik. Kemudian mencuci tangan ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dia tidak wajib. Bahkan ini ijma, sepakat para ulama hukumnya sunnah. Selanjutnya, 3 gerakan dalam 3 perbuatan dalam satu gerakan, atau 3 amalan dalam satu gerakan, yaitu kumur, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Namanya madmadah dan istinsyak dan istinthar. Kumur-kumur, menghirup dan mengeluarkannya dalam satu amalan atau satu cidukan air, ya, dalam satu gerakan begini. Ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Terhitung 1, ya, terhitung 1 kali, ya. Jadi mulut langsung kumur-kumur, ini dihirup sedikit, ya, masukkan air di hidungnya. Memang mungkin kalau pertama kali belajar seperti ini, mungkin akan masuk terus, sakit. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah enak, ya. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, ada dokter yang berkata, seandainya umat Islam itu betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, diantaranya menghirup hidung, menghirup air, masukkan di hidung, dia akan mendatangkan atau mencegah banyak penyakit. Tapi kita berwudu bukan karena mencegah penyakit, tapi karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu adalah poinnya atau hikmahnya, ya. Jadi itu terhitung 1 kali. Dan gerakannya seluruh anggota wudu kecuali kepala, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tidak mesti 3 kali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu itu kadang 1 kali 1 kali, kadang 2 kali 2 kali, kadang 3 kali 3 kali. Ya, tidak mesti selamanya 3 kali terus. Apalagi kalau sudah buru-buru, sudah azan, antum 3 kali 3 kali, terlambat antum shaf pertama atau terlambat rakaat pertama. Bisa jadi, ya. Kalau memang seperti itu kondisinya, 1 kali saja, ya. Sampai-sampai Syekh Utsaimin mengatakan, dan afdolnya itu divariasikan. Kadang kita berwudu 1 kali 1 kali, kadang 2 kali 2 kali, kadang 3 kali 3 kali, itu lebih utama. Divariasikan. Baik, itu tadi sudah, ya. Kumur-kumur. Lanjut, membasuh, mencuci wajah. Belum tangan, wajah dulu. Muka dulu, ya. Mengusap muka, yang pertama jangan takalluf, jangan berlebihan, ya, jangan usah berlebihan. Cukup membasuhnya, yang penting seluruh bagian wajah terbasahi atau tercuci, terbasuh, ya. Dan mana yang dimaksud wajah? Tidak ada dalam syariat yang mendefinisikan wajah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan wajah itu adalah berasal dari kata muwajah, berhadap-hadapan. Jadi apa yang berhadapan, maka itu adalah wajah. Apa yang kita gunakan untuk berhadapan, maka itu wajah. Jadi ini bukan wajah ini, ya. Jangan bilang ini wajah, karena ini tidak dipakai berhadapan. Kecuali antum menghadap orang begini, nah, itu berarti wajah antum. Tapi intinya wajah itu adalah wajah yang dipakai menghadap, ya. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan, dan dia memiliki panjang dan lebar, ya. Panjangnya ini lebar, ya, ya. Ini lebar, ya. Lebarnya batas telinga ke telinga, telinga ke telinga. Panjangnya batas kening atau apa ini, ya, sampai batas tumbuhnya jenggot, ya. Pokoknya ini.
Dan ini semuanya harus basah. Ada sebagian orang dia cuci muka seperti ini. Semangat cuci muka memang. Tapi seakan-akan dia cuci muka kayak ada kotoran di mukanya. Atau cuci muka bangun pagi. Tapi di sininya dia tidak usap. Ya, dia tidak basuh, afwan. Dia tidak basuh bagian sininya. Ini tidak sah. Karena tidak semuanya dia cuci, ya. Harus semuanya kena air. Baik. Aja ya. Baik. Boleh satu tangan, kemudian satu tangan ciduk, kemudian dua tangan usap, atau dua tangan langsung, kemudian usap, ya. Kalau mau satu tangan begini, boleh juga, ya. Baik. Ya. Ini terhitung satu kali, ya. Ingat, terhitung satu kali itu kalau seluruhnya bagian wudhu basah. Walaupun antum begini 3 kali, 1, terus ke sini 2, terus ke sini 3, itu masih tetap terhitung satu kali. Terhitung satu kali, ya. Kalau ketika antum basuh dengan seluruhnya basah, itu terhitung satu kali, ya. Baik, kita pindah kemana? Tangan. Ya. Tangan ini hukumnya wajib juga. Wajib juga, ya. Yang wajib tadi yang pertama muka, afan. Tadi kumur-kumur, yang lebih kita pilih pendapat dari para ulama hukumnya sunnah. Kumur-kumur dan hidung, ya, itu hukumnya sunnah. Cek, masih ini. Cek. Goyang. Cek, ya. Hukumnya sunnah kalau mulut dan hidung, ya. Kumur-kumur dan hidung itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan dia bagian dari wajah. Tapi ini wajah yang tidak nampak. Maksudnya yang tersembunyi, yang di dalam. Wajah itu yang nampak saja. Ya, adapun mulut dan hidung itu bukan bagian wajah yang mesti dibasuh, jadi dia hukumnya sunnah. Sehingga kalau antum misalnya berwudu langsung muka, itu sah. Langsung muka tanpa cuci tangan, tanpa mulut, tanpa bismillah, tanpa hidung, itu langsung muka, itu sudah sah. Ya, itu sudah sah. Apalagi air sangat sedikit. Nah, ini mungkin ilmu yang seperti ini diperlukan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, supaya tidak memberatkan. Yang sampai airnya sedikit, baru antum harus kumur-kumur. Ini harus kumur-kumur ini. Enggak. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Jadi langsung wajah saja boleh. Baik. Kita pindah ke tangan. Tangan hukumnya wajib, sama kayak wajah. Mulainya dari mana? Jangan beranggapan bahwa tadi antum sudah cuci ini, cuci tangan pertama. Jadi kalau antum cuci tangan yang pas tangan, bagian tangan, antum mulainya dari sini. Ini salah besar. Harus mulainya dari ini. Cuci tangan yang tadi itu tidak termaksud anggota wudhu yang mesti dibasuh, yang wajib dibasuh. Tangan itu masuk ke sini, ya. Mulai dari ujung ini. Jadi jangan beranggapan tadi sudah ini. Berarti dari sini lagi. Enggak. Tetap dari ujung ini dan sampai ke sini, ya. Ada yang mengatakan boleh dari sini ke ujung sini. Tapi Allah alam lebih bagusnya kita mengikuti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Kalau ada kata-kata sampai ke siku berarti dari sini ke siku, ya. Sampai ke siku berarti seakan kita pahami dari ujung sini ke siku. Jadi seperti ini. Ya. Ya. Ini satu kali, ya. Satu kali. 2 sampai 3. Ingat, ya. Sebagian orang dia lupa ininya. Dia basuh saja begini, dia ada ke belakang. Ya. Dia lupa ininya. Baik. Ya. Kemudian ada ulama mengatakan siku ini tidak termaksud.
ada yang mengatakan siku termasuk. Karena mereka berbeda pemahaman dengan kata ila, ilal marofik, sampai siku. Karena dalam bahasa ila itu bisa bermakna dua. Sampai maksudnya terikut dengan siku, atau yang kedua sampai maksudnya batasnya siku. Jadi siku itu sebagai pembatas. Misalnya saya berjalan sampai di situ. Berarti saya berjalan sampai di batasnya situ, tidak termaksud lantai. Ya, atau saya berjalan sampai di situ, berarti saya betul-betul sampai di lantai. Nah, ini perbedaan pendapat ya. Ala kulli hal, kita memilih pendapat mayoritas ulama dia sampai siku, maksudnya terikut sikunya. Jadi siku ini ikut ya, siku ini ikut. Supaya juga kita lebih berhati-hati dan lepas dari perselisihan ulama. Jadi kita ikutkan siku, ya, dari ujung sampai ke siku. Ya, 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali, atau 1 kali, 1 kali. Dan afdolnya kanan duluan. Boleh kiri duluan? Kiri duluan tidak mengapa, wudunya sah, karena kanan duluan itu hukumnya sunnah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammum fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mengendahulukan yang kanan-kanan ketika beliau pakai sendal, ketika beliau menyisir ke kanan, dan ketika beliau bersuci, ya, beliau suka kanan. Dan para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang wudu Nabi rata-rata memulai dengan tangan kanan dan kemudian baru tangan kiri. Baik. Setelah tangan apa? Nah, ubun-ubun, kepala. Kepala ya. Wamsahu biru'usikum, kata Allah, dan usaplah kepala kalian. Ingat, bukan cuci atau bukan basuh, tapi usap. Jadi usap itu cukup antum basahi tangan antum. Basahi, kemudian boleh pakai air baru, boleh juga air bekas yang tadi, ya. Bekas tangan tadi, antum habis cuci tangan gini kan? Ini masih ada airnya. Antum langsung ke kepala. Boleh, atau ambil air baru, ya, tumpahkan. Bukan lagi banyak begini terus itu namanya mandi, ya, bukan berwudu. Tumpahkan terus di kepala, ya. Dan ingat, pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah seluruh kepala. Di sana ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan minimal 1/4 saja sudah cukup, 1/4 kepala sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, walaupun 1 helai rambut itu sudah cukup. Tapi ini dibantah habis oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengusap kepala ketika wudu, sama dengan perintahnya Allah atau Rasulullah SAW mengusap wajah ketika tayamum, ya. Ketika tayamum kita disuruh usap wajah pakai debu, ya, usap wajah. Ketika berwudu kita juga disuruh usap kepala. Sedangkan seluruh ulama sepakat kalau tayamum tidak boleh kita usap wajah sebagian saja, misalnya hidung saja. Tidak boleh. Loh, kenapa pas wudu dibolehkan usap sebagian saja? Padahal bahasanya sama-sama usap. Ya. Baik. Jadi yang benar adalah mengusapnya seluruh kepala. Dan caranya ada 2. Cara yang pertama seperti ini. Ya, ini air tadi ya. Kemudian dari awal, dari depan, ya, ke belakang, balik lagi. Baik. Cara yang kedua, sesuai dengan sisiran rambut antum. Kalau misalnya antum tidak mau terhambur rambutnya, dan ini juga sahih dari Rasulullah SAW. Misalnya antum sudah sisir begini, pakai pomade lah misalnya. Pomade water base ya, jangan oil base. Nanti oil base-nya itu nggak tembus nanti air.
Allah. Dan antum sisir samping begini. Atau begini. Begini sajalah ya. Sesuai dengan sunnah Nabi. Sisir ke samping. Baik. Jadi antum bisa begini ya. Nah, kalau tidak mau terbongkar rambutnya. Tapi kalau antum masa bodoh, ya misalnya diantara antum, pede di saya, biar terbongkar rambutku tetap ganteng. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, atau antum tidak apa-apa terhambur rambutnya, seperti ini, balik lagi. Dan masuk dalam kepala itu telinga. Wa uzunaihi minar ra's. Dan wa uzunani minar ra's. Dua telinga itu masuk dalam kepala, ya, masuk dalam anggota kepala. Jadi setelah begini, kembali langsung telinga. Dan telinganya, ya, telinganya adalah kata sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengusap telinganya, wa masaha udhunaihi bi isba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Nabi SAW membersihkan atau mengusap telinganya bagian dalam pakai telunjuk dan bagian luar pakai jempol. Bagian dalam pakai telunjuk, bagian luar pakai jempol. Ini ya. Ya, selesai. 3 kali? Enggak, 1 kali saja. Khusus untuk kepala 1 kali saja. Mau tangannya 3 kali, tangannya 2 kali. Tapi untuk kepala 1 kali saja. Baik. Bagaimana yang berpendapat? Anu saja ubun-ubun. Karena Nabi SAW pernah usap ubun-ubun. Iya, riwayatnya benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Ya. Tapi Nabi SAW mengusap ubun-ubun itu ketika pakai sorban. Pakai imamah. Imamah Nabi SAW di sini. Jadi Nabi mengusap ubun-ubun, kemudian sisanya sorban. Artinya kalau tidak ada sorban, pasti Nabi kepala semuanya. Ya, itu kalau pakai sorban. Dan antum misalnya pakai sorban, ya, antum pakai sorban, ya, antum usap ini, sisanya sorban. Tidak usah buka sorban, tidak apa-apa, boleh. Baik. Selanjutnya apa? Kaki. Kaki ya, jelas. Kaki sampai sini, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah 2 kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan ingat, perhatikan betul bagian belakang ini, bagian tumit. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah tertinggal safar. Kemudian ketika beliau menyusul, para sahabat sudah selesai berwudu, mau sholat asar. Mereka tunda sholat asarnya karena Nabi tertinggal. Ketika Nabi menyusul, Nabi SAW melihat ada sebagian tumit para sahabat itu tidak basah, kering. Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. 2 atau 3 kali dengan suara keras. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah, neraka wail bagi tumit-tumit. Ya, tumit-tumit apa? Yang tidak basah. Jadi perhatikan, mau tumit ya, mata kaki, perhatikan, usahakan dia basah semuanya, ya. Basah semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ada sisanya. Masih banyak, ya. Dan ini wudhu saya sebenarnya sudah sah. Kalau sudah ini tadi kan sudah sah, tapi masih ada sisanya. Berarti cukup di 1 timba, ya kan? Nggak usah antum jadi yang menyemprot bunga itu biasa, yang lewat menyemprot bunga, jadi dibuka keran lebar-lebar, kayak dinas perbungaan. Yang menyemprot bunga itu tiap sore atau pagi. Baik. Jadi seperti itu, kemudian antum berdoa
selesai wudhu. Selanjutnya mengusap jenggot. Sebelum antum berdoa, antum menyela-nyela jenggot, ya. Salah seorang sahabat mengatakan, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Dan caranya bagaimana? Dengan mengambil satu kafan min ma'in, ya. Nabi SAW mengambil satu cidukan, satu genggam begini air, kemudian membasahi jenggotnya dan menyela-nyelanya. Ada dua caranya. Boleh selesai wudhu semuanya, kemudian antum membasahi jenggot. Atau yang kedua, pas setelah wajah, ya, saat wajah, antum ambil air, setelah wajah antum ambil air untuk nyela-nyela jenggot. Baik. Dan hukumnya ada dua. Kalau jenggot tipis, unyu-unyu, ya, jenggot tipis yang masih kelihatan kulit ini, kulit dagu, maka dia wajib dibasahi, dikasih basah sampai menyentuh kulit, karena itu masih bagian wajah, ya. Ketika antum usap wajah, antum wajib kasih basah. Tapi kalau sudah berewokan tebal, ya, kayak siapa? Ada ustadz, ya, antum kenal siapa? Ustadz Syafiq, hafizahullah ta'ala. Atau siapa lagi yang jenggotnya masya Allah, ya, iya, itu ada saudara kita di Raha. Seperti itu juga, jenggotnya begini, maka dia hanya wajib dibasahi sampai batas jenggot, dan jenggot sisanya diusap saja seperti ini. Tidak perlu antum buka-buka satu-satu terus masuk air, ya. Sudah selesai orang sholat, baru 3 lembar mungkin, ya. Selesai. Jadi di sini saja. Kemudian sisanya ini karena dia masih bagian dari wajah, masih termaksud perpanjangannya wajah. Karena biasanya jenggot sampai di sini, ya. Ini, ya. Dia masih bagian wajah, jadi sisanya antum usap saja, ya. Atau usap begini. Nah, itu kalau sudah, ya, apa? Sudah wali. Kalau sudah panjang seperti ini, ya, antum begini saja. Baik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa antum berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan disunahkan antum melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Dan dalam sebuah hadis, kalau antum melakukan itu semua, ya, sampai dengan sholatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya apa yang telah lalu. Dan salah satu sunnah yang pertama kali dicontohkan oleh Bilal bin Rabah dan ditakrir atau disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan Bilal setiap kali berwudu, beliau selalu menjaga wudu, kemudian setelah berwudu beliau sholat 2 rakaat. Itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi langkah dari sendal Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.